Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan kami eh, mempresentasikan hasil UAS kami mengenai perubahan bisnis masyarakat dengan saya sendiri, Jim Jeffrey, dengan akhiran NIM 155, dan ada teman saya, Iskia Putra, dengan akhiran NIM 088. Oke, masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Di sini bakal kita menjelaskan mengenai business intelligence. Business intelligence ini merupakan suatu konsep yang mendekatkan dan yang digunakan dalam dunia bisnis untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menyajikan data dan informasi yang relevan guna mendukung pengambilan keputusan lebih baik. Business intelligence ini menggunakan teknologi, aplikasi, dan praktik analisis data untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan atau organisasi. Kemudian masuk ke tujuan business intelligence itu sendiri. Di sini kita mendapatkan tujuannya antara lain membantu organisasi memahami kondisi bisnis, kemudian memberikan wawasan yang mendalam mengenai tren, pola, dan hubungan yang ada di dalam data tersebut. Dan yang terakhir, tujuan dari business intelligence ini merupakan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, terus juga memahami kinerja bisnis, mengidentifikasi peluang, dan merencanakan strategi yang lebih efektif. Kemudian masuk ke keuntungan dari business intelligence itu sendiri. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi maksudnya di sini business intelligence ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kinerja bisnis, pasar dan peluang baru. Kemudian membantu manajemen dan pengambilan keputusan dalam membuat keputusan yang lebih lebih informatif dan berdasarkan fakta gitu. Kemudian yang kedua, penghematan waktu dan sumber daya. Jadi maksudnya di sini tuh dengan mengoptimalkan proses pengumpulan dan analisis data, business intelligence ini menghemat waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengolah data secara manual. Dan yang terakhir, keuntungan dari business intelligence sendiri, yaitu deteksi dini terhadap masalah dan peluang. Kemudian masih dalam keuntungan business intelligence itu sendiri, ada visualisasi data yang lebih baik. Jadi business intelligence ini menyediakan visualisasi data yang mudah dimengerti dari segi grafik, diagram, dan dashboard yang interaktif. Kemudian keuntungan lainnya dari business intelligence itu peningkatan efisiensi operasional. Maksudnya ini dengan menganalisis data operasional, business intelligence membantu mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perbaikan dan optimalisasi. Dan yang terakhir, keuntungan dari business intelligence ini sendiri membantu organisasi dalam mengubah data dan menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan lebih baik. Oke, masuk ke case study. Di sini kita mengambil PT Gojek Indonesia. Jadi PT Gojek Indonesia itu dikenal secara umum sebagai Gojek yang merupakan perusahaan teknologi berbasis aplikasi yang emang pusatnya itu di Jakarta. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dengan visi untuk memberikan solusi transportasi yang lebih baik melalui platform aplikasi berbasis mobile. Sejak saat itulah perusahaan ini terus berkembang pesat dan memperluas layanan mereka ke berbagai sektor dari segi transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, logistik, dan keuangan. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan. Boleh tolong di next. Nah, di Gojek ini ada dua layanan. Ada beberapa layanan sebenarnya. Yang pertama adalah layanan transportasi atau GoRide, di mana ini merupakan layanan pertama kali dikenalkan oleh Gojek, yaitu yang memungkinkan pengguna untuk memesan ojek secara cepat melalui aplikasi online. Namun, seiring waktu, Gojek telah berkembang untuk menyediakan berbagai layanan transportasi seperti taksi, mobil pribadi, ojek 3 roda, serta transportasi barang dan jasa lainnya. Melalui aplikasi Gojek, pengguna dapat memesan layanan ini dengan mudah dan nyaman. Yang kedua adalah layanan GoFood, yaitu layanan yang menawarkan layanan pengiriman makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini. Nah, layanan ini memungkinkan penggunanya untuk memesan makanan dari berbagai macam restoran ataupun warung melalui satu aplikasi saja. Mitra pengemudi Gojek akan mengambil pesanan tersebut dan mengantarkannya ke pelanggan, dan GoFood ini telah menjadi salah satu layanan pengiriman makanan terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah ada digital wallet yang dikembangkan oleh Gojek, yaitu GoPay.
Nah, si GoPay ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran elektronik untuk berbagai layanan, termasuk pembayaran transportasi, pengiriman makanan, tagihan, belanja online, dan masih banyak lagi contohnya seperti membayar parkir. Nah, si pengguna ini dapat mengisi saldo GoPay mereka melalui transfer bank, gerai retail, ataupun melalui mitra Gojek lainnya. Dan di Gojek ini menyediakan fitur sebagai QR yang digunakan untuk mentransfer uang sesama antar pengguna. Yang keempat yaitu layanan lain dari Gojek ini sendiri seperti yang ada ditayangkan di slide ini yaitu GoSend, GoShop, GoMart, GoPulsa. Nah, layanan-layanan ini sangat berguna di masyarakat sekarang karena memudahkan kita untuk beraktivitas dan juga memberi akses kepada produk seperti keuangan, asuransi, investasi, dan juga investasi kolektif yang ditawarkan oleh Gojek sendiri. Nah, terkaitan dari Gojek dengan business intelligence ini sebenarnya dapat kita lihat dan sudah diterapkan oleh Gojek sendiri secara luas dalam operasional dan pengambilan keputusan mereka. Nah, yang pertama itu contohnya adalah dari analisis data operasional. Nah, Gojek ini menggunakan business intelligence untuk menganalisis data operasional mereka yang meliputi kegiatan operasional seperti transaksi yang terjadi di aplikasi, transaksi misalnya pesanan antara pengguna Gojek dan juga mitra Gojek. Dan di sini tuh dia dapat melacak kinerja si pengemudi melalui kayak rating-rating yang diberikan oleh penumpangnya. Dan juga analisis ini membantu Gojek untuk memahami tren dan pola dalam operasional mereka, serta juga memungkinkan mereka mengambil tindakan kolektif dan perbaikan jika diperlukan. Yang kedua adalah prediksi permintaan dan penempatan pengemudi. Nah, Gojek ini menggunakan business intelligence untuk melakukan analisis permintaan pasar dan memprediksi permintaan di berbagai wilayah. Data ini membantu mereka dalam menempatkan pengemudi dengan lebih efisien, memastikan ketersediaan pengemudi yang cukup untuk memenuhi permintaan pengguna, melakukan analisis data historis dan pola, dan juga Gojek dapat mengoptimalkan pendapatan pengemudi untuk meningkatkan waktu respons dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah analisis pelanggan. Nah, pemanfaatan business intelligence dalam analisis pelanggan ini digunakan untuk memahami preferensi atau kebiasaan dan juga kebutuhan dari pelanggan Gojek ini. Nah, dengan menggunakan business intelligence, Gojek dapat mengidentifikasi pola penggunaan, preferensi pembayaran atau layanan yang dipilih oleh masyarakat untuk memberikan personalized experience dalam menggunakan aplikasi Gojek ini sendiri. Nah, jika dikembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan segmentasi pasar yang lebih tertarget, Gojek ini dapat menerapkan business intelligence ini dengan lebih optimal dan sempurna. Yang keempat adalah visualisasi data dan pelaporan. Pemanfaatan business intelligence untuk menghasilkan visualisasi data yang mudah dimengerti dan laporan terstruktur yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan reporting, monitoring, dan dilakukan dengan melacak indikator kunci kerja atau KPI dan mendapatkan wawasan langsung tentang performa perusahaan. Visualisasi data ini memungkinkan tim manajemen untuk membuat keputusan yang cepat berdasarkan informasi yang relevan berdasarkan perusahaan mereka sendiri. Dan yang kelima adalah analisis keuangan. Jadi si business intelligence ini dapat digunakan untuk Gojek untuk misalnya melakukan kayak forecasting dari keuntungan yang mereka dapat seperti profitability, terus juga ada analisis pendapatan dan juga biaya operasional mungkin mereka harus keluarkan di kedepannya. Dari analisis keuangan ini, jadi Gojek itu dapat menetapkan strategi dan perencanaan keuangan yang tepat agar mengsustain bisnis mereka ke depannya. Nah, selanjutnya adalah tentang strategi pengembangan business intelligence di PT Gojek Indonesia. Nah, walaupun kita udah mengetahui bahwa Gojek udah mengimplementasikan business intelligence di perusahaannya sendiri, tetapi Gojek ini sebagai perusahaan yang berkecimpung di teknologi dan juga transportation, dia itu tentunya akan terus melakukan perkembangan di sisi business intelligence mereka untuk mereka bisa mengoptimalkan penggunaan data dan mendapatkan wawasan yang bernilai. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi tujuan dan kebutuhan bisnis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui penggunaan business intelligence. Gojek harus mengidentifikasi kebutuhan analitik dan informasi yang paling penting bagi departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua adalah pengumpulan dan integrasi data yang komprehensif.
Nah, data yang dikumpulkan oleh Gojek ini harus dikumpulkan dan nanti diolah dan dilakukan integrasi agar data yang diperoleh ini dapat diakses dan dianalisis dengan mudah. Yang ketiga adalah investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang mendukung. Tentunya sebagai perusahaan yang menyentuh di sisi teknologi, Gojek ini harus menginvestasikan sumber daya dan teknologi untuk dapat membangun infrastruktur business intelligence yang kuat. Ini termaksud dengan perangkat lunak business intelligence seperti sistem penyimpanan atau sistem dari sisi security-nya, dan infrastruktur ini harus mampu menangani volume data yang besar dengan kompleksitas yang tinggi. Selanjutnya adalah pembentukan tim data dan analitik kompeten. Nah, Gojek perlu memiliki tim data dan analitik kompeten yang terampil. Gunanya adalah jika Gojek itu sudah mempunyai teknologi yang memadai dan sangat berkualitas, itu tidak akan berguna jika sumber daya manusia yang bekerja di dalam Gojek ini tidak memiliki kompetensi yang khusus dan profesional. Yang kelima adalah visualisasi data yang menarik dan mudah dimengerti. Seperti yang sudah dibahas tadi, visualisasi data itu berguna untuk kegiatan reporting, dan jika data yang divisualisasikan lebih menarik dan mudah dimengerti, maka informasi yang ingin disampaikan akan lebih dapat diserap oleh penerimanya dan akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Yang keenam adalah mengadopsi analitik prediktif dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, selain analisis deskriptif, Gojek dapat memanfaatkan analitik prediktif dan kecerdasan buatan atau AI untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perilaku pengguna, tren pasar, permintaan layanan di masa depan. Dengan memanfaatkan teknik seperti machine learning, Gojek dapat memperoleh prediksi yang lebih akurat berdasarkan data historis. Yang ketujuh adalah penggunaan business intelligence dalam pengambilan keputusan. Salah satu tujuan utama business intelligence adalah memberikan informasi yang relevan dan real-time kepada pemangku kepentingan perusahaan. Gojek harus memastikan bahwa analisis business intelligence dapat digunakan secara aktif. Nah, sebagai kesimpulannya, business intelligence itu sudah diterapkan oleh Gojek dalam kegiatan operasionalnya yang mengoptimalkan penggunaan data dan mendapatkan wawasan berharga. Melalui implementasinya yang efektif, Gojek itu berhasil mengembangkan yang awalnya itu dia cuma menawarkan transportasi online berupa ojek online. Sekarang itu gara-gara penerapan business intelligence di Gojek ini, dia dapat berkembang dan mencetuskan layanan-layanan lain seperti GoFood, GoMart, GoShop, dan lainnya yang tentunya membuat Gojek ini terus inovatif dan bisa beradaptasi dengan perubahan pasar dan tetap menjadi pemimpin di industri teknologi dan transportation. Namun, penting juga bagi si Gojek ini dalam penerapan business intelligence-nya adalah untuk menerapkan continuous development dalam sisi business intelligence. Kenapa? Karena continuous development ini akan terus membantu Gojek untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital, di mana sekarang tuh banyak kan kayak pesaing-pesaing Gojek misalnya dari Grab atau dari Maxim atau dari InDrive. Nah, gimana si Gojek ini dapat tetap relevan dan kompetitif dan tetap disukai oleh masyarakat Indonesia yang akan menjamin keberhasilan jangka panjang mereka dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Oke, sekianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.